Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Anwar Rashid SSMSI dan teman-teman yang berbahagia. Hari ini kelompok terakhir ya, kelompok 8 yang mempresentasikan tentang konflik dalam organisasi. Dalam kelompok ini terdiri dari Bayu Putra dan Yudisti Indra NZ. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Yudis pada kelompok materi kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tingkat tertinggi dalam mencintai adalah ikhlas dalam dunia umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur datang mencari aspirasi masyarakat lain. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami yang ganteng-ganteng ini memulai presentasi. Semoga nanti mendapat aspirasi. Mantap. Oke, next. Oke, Bang Ganteng. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai konflik dalam organisasi. Seperti teman-teman lihat bahwasanya setiap organisasi itu pasti memiliki atau pasti terjadinya konflik, fenomena yang melibatkan perbedaan, ketegangan, kemudian ya perbedaan pendapat dan segala macam akan selalu terjadi di setiap organisasi-organisasi yang ada di muka bumi. Oke, next. Nah, berikut konflik dalam organisasi pengertiannya ialah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Kemudian peran dan fungsi konflik dalam organisasi. Yang pertama itu, konflik dapat berperan sebagai sinyal bahwa ada ketidaksesuaian atau perbedaan di antara individu atau departemen dalam organisasi. Selain itu, konflik dapat memperbaiki komunikasi dan hubungan di dalam organisasi. Karena konflik yang terjadi dalam organisasi itu tidak serta-merta sifatnya negatif. Ada juga konflik itu sifatnya negatif dalam hal membangun organisasi itu ke depannya akan lebih baik lagi. Oke, next. Nah, di sini ada konflik dalam organisasi, ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada konflik personal, kemudian ada konflik antar pribadi, kemudian ada konflik organisasi. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya konflik dalam organisasi itu tidak serta-merta negatif, tapi juga positif. Yang negatif tadi sudah saya jelaskan. Berikut dampak dari negatifnya gitu. Yang positif sudah saya jelaskan. Berikut dampak negatifnya, yaitu melemahnya hubungan antara pribadi yang terdapat di dalam organisasi. Karena ya saling cekcok, saling tidak suka antara satu sama lain akan membuat kinerja, akan membuat situasi dalam organisasi itu tidak akan maksimal. Lanjut. Berikut penyelesaian konflik ketika terjadi dalam organisasi ada konflik. Berikut ada metode atau ada solusi sedikit untuk menyelesaikan tersebut. Pertama itu menciptakan persaingan. Menciptakan persaingan maksudnya ialah bahwasanya seorang pemimpin dalam organisasi atau perusahaan itu memberikan persaingan kepada karyawan satu dengan karyawan lainnya berupa ya baik itu reward atau berupa
mengangkat jabatan. Kemudian yang kedua, mengubah struktur organisasi. Kemudian yang ketiga, mendatangkan ahli dari luar. Oke, next. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai konflik dalam organisasi yang telah saya jelaskan tadi. Ada tidak serta merta, intinya itu tidak serta merta konflik itu bersifat negatif, tetapi juga membawa sifat negatif yang membangun sebuah organisasi dalam perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Selanjutnya pada Bayu kami. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Putra akan menjelaskan mengenai penelitian terkait. Penelitian pertama dengan judul pengaruh komunikasi, konflik, stres kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan perusahaan Perak Konsisten Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan pengaruh komunikasi, konflik, stres kerja dan lingkungan terhadap produktivitas karyawan di perusahaan Perak Konsisten Yogyakarta. Metode yang digunakan itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori perilaku organisasi, teori produktivitas kerja, dan teori manajemen sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan di perusahaan Perak Konsisten Yogyakarta. Sementara itu, konflik dan stres kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hasil ini menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh keempat variabel tersebut terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 52,2%. Selanjutnya. Berikut merupakan penelitian yang kedua dengan judul Strategi Komunikasi Humas Biro Pemberitaan DPR RI dalam menjaga citra positif organisasi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana peran Humas DPR RI dalam menjaga reputasi organisasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis stres atau politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa instrumen politik legalitas DPR RI memuat wewenang dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara negara dalam perencanaan program pembentukan dan perubahan undang-undang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Instrumen ekonomi dan sosial meliputi anggaran dan kebijakan ekonomi, di mana DPR RI membahas memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, serta faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan kemanfaatan media dalam penyebaran informasi kebijakan layanan masyarakat. Sedangkan faktor teknologi mencakup aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data informasi tentang program pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Makan kerupuk dengan bakmi. Cakep. Dimakan jangan dibungkus. Cakep. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Amin. Bunga mawar, bunga selasi. Cakep. Warnanya cerah, terlihat seksi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat diskusi. Baik, selanjutnya kami berikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 8 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan. Baik, kepada Kak Nova kami persilakan. Kemana? Oke, action. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Nova Seriana Sari. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Biasanya konflik ini terjadi, kelompok 8 ya. Biasanya konflik ini kan terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, kemudian perbedaan latar belakang yang terjadi di dalam organisasi. Nah, kalau memang di dalam
sebuah organisasi itu ada konflik itu yang berdampak positif, bisa nggak berikan contoh kasusnya seperti apa sih di dalam sebuah organisasi itu kalau memang organisasi itu bisa menciptakan konflik yang bersifat positif. Demikian, terima kasih. Baik, izin bertanya, saya Rika Sari. Bagaimana kelompok 8 bagaimana organisasi mengelola konflik antar pegawai untuk memastikan keharmonisan di tempat kerja? Erza. Ini capek kameramennya dari tadi. Yang mana satu nih yang mau bertanya nih? Yudis itu ngasih kode. Oh, kode ya. Oke. Action. Baik, terima kasih pada moderator atau memberi kesempatan kepada saya. Saya Ida Marlili Putri akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 8. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana suatu organisasi dapat mengidentifikasi konflik awal yang tidak berujung kepada kerugian suatu organisasi? Mungkin saya dapat saya sampaikan. Bagaimana suatu organisasi dapat mengidentifikasi awal-awal suatu konflik yang ada pada suatu organisasi agar tidak berdampak kepada kerugian pada suatu organisasi. Terima kasih. Kelompok apa tadi? 7 ya? 8 Pak. Tadi 8 ya? Oh iya. Dari 7 boleh jawab. Ini sudah selesai? Sudah. Sudah 3 kan? Sudah. Nanti. Ini siaran langsung nggak tahu aku kayak mana. Live. Aman kan? Dunia semua tuh. Bisa kan? Ya, dunia semua tuh. Dunia sekarang. Ini 3.000 yang nengok. Masa iya? Iya. Berubah dari terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama akan dijawab oleh Rizky. Pada Rizky kami. Baik, saya mungkin akan menjawab pertanyaan Pak Adi. Tadi pertanyaan itu apa sih yang membedakan inovasi ini dengan kebiasaan yang ada dalam organisasi? Nah, inovasi itu merupakan hal yang terbaru dari yang sebelumnya. Perkembangan teknologi itu menyebabkan kita sebagai organisasi ini harus aware terhadap perubahan. Dengan perubahan itu kan membuat kita lebih mudah ya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kita ambil contohnya itu pada itu organisasi
capil. Dan dulunya kita harus ke kantor untuk mengurus KTP segala macam, bolak-balik masukkan berkas dokumen segala macam. Jadi sekarang segala pengurusan KTP itu melalui online. Nah, ini itulah disebut inovasi dalam kegiatan sehari-hari yang membedakannya. Nah, inovasi ini membuat pengurusan KTP ini lebih efektif dan memberikan kemudahan serta sistem itu lebih jelas. Itu juga kita ambil contoh seperti layanan pengaduan sekarang ya. Kita ambil dulu Presiden SBY itu pernah memberikan nomor HP pribadinya siapa saja yang ingin memberikan pengaduan. Nah, jadi inovasi itu membuat kebiasaan sehari-hari kita itu menjadi lebih efektif dan hemat waktu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana Pak Ali, apakah ada tanggapan? Terima kasih kepada Pak Ali. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan dari jawaban tersebut? Baik, kita next jawaban berikutnya. Ya, kepada Bang Menteri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Arfi tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas pelatihan dalam meningkatkan literasi teknologi di kalangan anggota organisasi untuk mendukung proses difusi inovasi? Inisiatif pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan anggota organisasi terhadap teknologi baru, dan juga itu bisa mengurangi hambatan dari adopsi. Terima kasih Bang Diki. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Dari saya cukup, saya dibantu boleh. Baik, terima kasih. Jawaban berikutnya akan dilanjutkan. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Ida. Kak Ida menanyakan tadi mengapa adopsi teknologi komunikasi baru cenderung bervariasi di antara berbagai kelompok masyarakat atau organisasi. Karena itu adopsi teknologi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kebutuhan mendesak, atau bahkan ketahanan terhadap risiko. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Diki. Baik, apakah Indah ada tanggapan? Terima kasih. Apakah teman-teman semua ada tanggapan dari jawaban tersebut? Tidak. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan dan menjawab pertanyaan teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Nova akan dijawab oleh Yudhistri. Kepada Yudhistri kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nova. Yang pertanyaan itu tadi kan dampak dari konflik organisasi itu ada yang positif. Nah, berikan contoh realnya gitu. Nah, ada sebuah perusahaan di Pekanbaru. Teman saya semalam mau daftar situ gitu. Nah, ini benar tidak.
atau manajer cabang gitu. Nah, dari ketidakjujuran tersebut, ketika dibiarkan lama-lama itu benar-benar akan merugikan perusahaan. Jadi si HRD tadi dipecat oleh pimpinan manajer cabang tersebut. Oke, itu. Saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya. Dia perusahaan mobil lagi. Oke, itu kan saya katakan. Tapi itu dampaknya negatif nggak sih? Ya, kalau dibiarkan terus-menerus kan ketidakjujuran itu akan memberikan dampak negatif. Jadi dampak positif kayak gimana? Jadi tadi ketika ini akan mengarah kepada dampak negatif yang akan merugikan perusahaan, ya baik dipecat saja, berhentikan. Berarti dampak positif ini lebih kepada organisasinya ya? Ya, lebih kepada si orang di dalam organisasi. Karena kan kita tadi berbicara tentang konflik yang ada dalam organisasi. Ya. Oh, jadi positif bagi organisasi tapi tidak positif bagi individunya. Ya. Seperti itu ya. Oh ya. Baiklah, terima kasih pada Yudis dan Kak Nova. Apakah teman-teman yang lain ada tanggapan? Ada bang. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Bayu. Bayu bagaimana? Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nila dengan inti pertanyaan yaitu bagaimana organisasi mengelola keharmonisan karyawan dalam bekerja agar tidak terjadinya konflik. Untuk mengatasi konflik di dalam organisasi terdapat 5 langkah solusi yang dapat dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan dalam bekerja bagi karyawan. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada di identifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua, melakukan diagnosis pada pangkal masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan menghiraukan masalah sepele lainnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan masukan dan mengetahui kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat konflik. Setelah itu, kepentingan ini menjadi dasar pengajuan resolusi mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, melaksanakan dan menentukan komitmen atas resolusi yang telah disepakati. Dan yang kelima, melakukan evaluasi atas kejadian konflik dan pelaksanaan resolusi apakah telah sesuai. Mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Bayu. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Baiklah, terima kasih kepada Kak Ernila. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Yudis. Kepada Yudis. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kita. Yang pertanyaan itu bagaimana suatu organisasi dapat mengidentifikasi awal-awal konflik agar tidak berdampak ke dalam kerugian. Kalau berbicara pengalaman pekerjaan saya belum ada, tapi dari buku itu ada namanya struktur. Dalam struktur itu kan bahwasanya orang-orang tersebut contohnya dia sudah bekerja dengan dia, tetapi dalam struktur dalam hal jabatan itu tidak di situ-situ saja, stuck di situ saja. Nah, itu akan membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman, merasa tidak, ya, pekerjaannya tidak dihargai. Tetapi kalau dalam perusahaan, sebenarnya saya tidak ada pengalaman di situ. Tetapi kalau dalam hal organisasi di mahasiswa saya pernah mengalami itu. Karena ketika itu kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan visi-visi, tetapi ketika pengangkatan kita tak ditempatkan di tempat yang kita inginkan. Dalam hal dalam kutipan kita ingin sini, tapi tidak ditempatkan itu atau tidak dihiraukan. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman yang memiliki pengalaman dari bekerja di organisasi yang besar atau organisasi di luar perusahaan dan sebagainya, mungkin boleh saya. Terima kasih pada Yudis sudah menjawab. Bagaimana untuk teman-teman semua? Apakah ada tanggapan? Silakan. Tak apa. Baik. Sebenarnya kalau ya seperti yang dari sampaikan ini, sebenarnya konflik itu pasti akan ada. Kalau nggak ada konflik pasti dalam organisasi. Seperti dia walaupun organisasi kemahasiswaan atau di perusahaan itu pasti ada
diri di dalam satu organisasi itu pasti ada, yang saling nggak suka di dalam organisasi itu pasti ada. Nah, sebenarnya kalau mendeteksi konflik itu sebenarnya dari diri kita sendiri dulu sih sebenarnya. Seperti rasa konflik itu kan diawali dengan rasa tidak nyaman. Nah, kalau saya contohkan pada diri saya sendiri aja ya, ada pilihan kita lanjutkan atau kita keluar dari sebuah organisasi itu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya, ketika saya direkrut dengan posisi sebagai seorang finance misalnya kan, ya saya hanya mengerjakan pekerjaan finance. Nah, seiring waktu di dalam kontrak kerja saya itu saya pekerjaannya masuk finance, tapi seiring waktu saya disuruh mengerjakan pekerjaan lain di luar kontrak yang sudah saya tangani. Nah, itu akan menimbulkan konflik antara saya dengan karena tidak sesuai. Ketika saya sudah diberikan pekerjaan A, terus saya harus mengerjakan pekerjaan yang B, dan itu untuk waktu yang berkepanjangan, saya bisa melaporkan ke pimpinan bahwa itu tidak sesuai dengan jobnya saya. Seperti itu, walaupun sebenarnya itu ilmu dan sempat saya kerjakan, kan? Tapi tidak ada perubahan di dalam pembaharuan kontraknya nanti. Jadi saya bisa memilih ketika perusahaan menyampaikan kepada saya bahwa perusahaan memang tidak bisa merekrut orang lain dan harus orang yang sudah bekerja tersebut harus mempekerjakan pekerjaan itu seperti itu. Nah, saya mengambil keputusan bahwa saya tidak mampu untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus. Jadi saya memilih untuk saya keluar dari organisasi itu. Mungkin seperti itu sih contohnya. Jadi kita aja tergantung kita. Kalau kita ingin lanjut ya, kalau kita masih tidak mampu kita boleh lanjut. Tapi kalau kita masih tidak mampu ya tidak sih. Jadi seperti itu. Dan perusahaan juga biasanya mereka juga memberi hal tersebut, keputusan tersebut pada kita juga. Terserah kita perusahaan kita seperti ini, kalau kita mau masih lanjut silakan, kalau tidak ya itu salah satu contohnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Nova. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain? Saya rasa cukup. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Sebelum saya tutup, saya ada pantun untuk teman-teman semua. Beli durian ke Marmoyan. Cakep. Beli duriannya sama Bang Ali. Cakep. Gratis. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dalam sehari-hari. Mantap. Uang durian disimpan di garasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar aja live.